Setelah membangun menara Masjid Qutobiyah di Marrakesh, kemudian Masjid Agung di Sevilla yang sekarang menaranya dikenal dengan nama La Giralda, Sultan Muwahhidun Yaqub Al-Mansur berniat untuk membangun masjid terbesar dengan menara tertinggi saat itu di kota Rabat. Namun apa hendak dikata, di tahun 1199 Sultan Yaqub meninggal dunia saat ketinggian menara baru sepertiganya dibangun dan masjid masih berupa tiang-tiang tanpa atap. Sehingga pembangunannya pun terhenti hingga sekarang. Meski demikian, karya besar Yaqub Al-Mansur ini mampu menggambarkan bagaimana filosofi muslimin yang menjadi dasar mendirikan bangunan saat itu. Bukan hanya di Maroko, namun juga sampai ke Andalus. Jadi ini adalah rencana masjid ketiga dari Sultan Yaqub Al-Mansur, Sultan Muwahhidun, gitu ya, untuk membangun bisa dikatakan benchmark dari kekuasaannya, gitu ya, di ibu kota Marrakesh, kemudian di Sevilla Andalus karena mereka menguasai Andalus juga, dan kemudian di sini, gitu ya. Dan ini rencana yang terbesar pada masa itu, gitu ya, terbesar pada masa. Bisa kita lihat aja, itu batas-batas temboknya itu ya, ya. Dan sejak masa pembangunannya ini belum pernah selesai, gitu ya, karena keburu meninggal. Sehingga yang ada ini kan sisa-sisa. Pertama ini tiang-tiang ini juga tadinya lebih tinggi dari ini, gitu ya. Juga dinding-dinding ini juga lebih lengkap dari ini. Cuma berkali-kali ada gempa besar. Dan ingat loh, Maroko belum lama juga gempa kan tahun kemarin, gitu ya. Gempanya cukup besar di Marrakesh. Nah, ada yang ngeh itu. Menaranya nggak runtuh ya, gitu, dengan gempa besar itu. Ya itulah, jangan salah gitu, masalah gempa dan bangunan itu dari Andalus sampai Maroko terkenal. Nah, yang paling besar itu tahun 1755. 1755 itu banyak kota-kota tua di Eropa, peninggalan Romawi dan sebagainya, dan juga di Maroko itu yang runtuh, gitu loh. Nah, ini dinding dan juga tiang-tiang ini juga banyak yang roboh karena gempa itu. Karena memang belum jadi, gitu ya. Tapi kalau bangunan yang jadinya relatif nggak ada masalah sampai sekarang. Yang paling mengherankan memang Cordoba, karena yang paling tua masih Cordoba. Itu nggak ada yang jatuh bagian anti gempa, bukan sekali kuat. Mereka sudah menerapkan teknologi anti gempa. Teknologi anti gempa di Cordoba. Cordoba. Banyak ini batu-batunya, tapi kok memang begitu. Nanti kita ceritakan lah kalau udah sampai di Cordoba kenapa, bagaimana mereka membangun untuk supaya tidak gempa dan sebagainya. Nah, ala kulli hal, gitu ya. Yang terkenal kan Turki ya sebenarnya yang itu. Cuma Turki kan memang baru dibanding sini. Ini udah 800 tahun yang ini aja, gitu ya. Seperti itulah, apalagi yang di Fez, apalagi yang di Cordoba itu sudah 1200 tahun usianya, gitu ya. Nah, enggak juga bareng. Ini menara baru sepertiga, belum jadi. Belum sepertiga, baru sepertiga rencananya ini. Jadi 3 kali lipat dari ini seharusnya kalau jadi, gitu. Dan tiang ini maksudnya buat struktur masjid. Iya, pilar-pilar masjid. Ini pilar-pilar masjid, gitu ya. Jadi kalau jadi, wah, masya Allah. Iya, kebayang. Sementara yang saya katakan, sebelah kanan kita ini di bawah ini kan sebenarnya bukit. Nanti kalau kita ke depan kita lihat nih akan ke bukit. Sebelah depan itu adalah sungai Buragrek, gitu ya. Tadi malam kita makan di muaranya di situ. Kemudian sebelah kirinya adalah Atlantik, gitu ya. Iya, Samudra Atlantik, gitu ya. Ini biasanya banyak burung ini, tapi sekarang nggak burung-burung migrasi itu di sini bunyi, gitu ya. Jadi kurang pagi. Oh enggak, kadang-kadang lebih ke siang justru. Nah, atau bunyinya kenyang. Iya, di atas bukit ini. Jadi kalau coba kita sambil jalan ke sana deh, supaya melihat ya, sambil jalan ke sana. Jadi masjid itu ya tentu saja bangunan-bangunan belum sebanyak ini dahulu ya. Jadi ini lebih hijau gitu ya, lebih hijau di sini. Jadi kalau orang ke masjid itu betul-betul merasakan suasana alam dalam dan luar. Dan ingat,
yang paling mudah nanti akan kita lihat di Cordoba, yang paling mudah melihat. Bagaimana masjid sebesar ini pencahayaannya cukup untuk semua interior masjid tanpa mengandalkan banyak lampu-lampu, gitu ya. Dan sirkulasi udara, itu juga sirkulasi udara, gitu ya. Jadi masjid-masjid Maroko dan Andalus itu sebenarnya bagian dinding sekelilingnya itu nggak akan tertutup penuh. Pasti ada menyisakan ventilasi dan juga untuk menerobos cahaya, cahaya masuk ya gitu. Itu saya kesini itu. Ya dulu masalahnya justru nggak ada tantangan Kenapa? Karena kaum muslimin itu dengan konsep tauhidnya, mereka tidak pernah berpikir kalau membuat alam itu adalah dengan menaklukkan, dalam arti merusak alam, menyesuaikan dengan keinginan manusia. Tapi bagaimana kondisi alam itu terjaga sehingga keberadaan bangunan baru itu nggak merusak lingkungan. Itu yang ada di kepala kaum muslimin dari dulu kalau membangun. Nggak pernah terpikir kayak kita, semuanya diratakan, semuanya dirusak pakai beko, pakai apa gitu kan. Nggak begitu gitu ya. Iya. Jadi kita tuh bagian dari alam. Ini biasanya untuk tempat-tempat wudhu ya kayak gini. Tempat wudhunya Iya. Seasik itu. ini Iya. karena gempa ya? Jangan karena gempa. Ini karena gempa semua. Iya, karena rusak baru kemudian ada konsep go green, jaringan dibalik gitu loh. Nah, bahkan kita nanti akan lihat insya Allah di Sintra membuat benteng saja, itu bentengnya itu betul-betul mengikuti kontur alam, tapi secara fungsional itu sangat baik gitu loh. Jadi nggak kemudian lemah gitu sisi fungsionalnya. Jadi dibuat dari awal pemilihan lokasi dan kemudian masjid segede ini, saat itu kan belum ada listrik kan untuk pencahayaannya. Bagaimana kemudian betul mereka juga punya obor dan sebagainya kalau malam, tapi kalau siang akan gelap sekali kalau sebetulnya itu sudah didesain oleh mereka untuk cahaya tetap masuk. Dan ingat kalau khutbah Jumat pun juga suaranya yang nggak mungkin langsung terdengar semua, tapi tetap suaranya itu nggak hilang. Coba saya teriak khutbah Jumat nggak mungkin. Bisa menggunakan echo itu Pak ya? Pakai, tapi enggak, zaman itu yang paling jelas itu ada orang nanti yang mentransmisikan soal itu pasti gitu lah.